Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Udah ketemu sama dia? Bang Ipul udah ada itunya, PDF-nya udah. Pak Ridwan udah ada PDF-nya. Yang belakang ada yang belum bagian kitab belakang. Bang Abi udah ada kitabnya Bang Abi? Udah. Bener udah ada kitabnya? Mana yang belakang? Yang ibu-ibu? Udah. Ngambil dewek. Cakep dah. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Biar kata di PDF baca mata lagu. Fasma' laha ma muthila. Inna tariqa, sesungguhnya jalan menuju Allah, syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun, itu meliputi, mencakup syariat, tariqah dan hakikat. Tiga tuh ya. Kalau kita betul-betul ingin bisa sampai kepada Allah, kalau kita memang ingin berjalan menuju Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka tiga hal ini harus kita jalani dan kita terapkan dalam kehidupan kita: syariat, thariqat, dan hakikat. Tiga-tiganya tuh nggak bisa cuman dua, apalagi umen atu. Tiga-tiganya ini kalau bahasa kitabnya sudah mulazimah, saling mengkristal, tidak bisa dipisahkan. Syariat dan thariqat dan hakikat. Fasma' laha ma mutila, maka dengarkanlah tentangnya, mamutila, apa yang nanti dicontohkan, apa yang nanti diumpamakan. Ini kita mulai masuk nih. Kemarin bahasan tentang takwa. Nah, untuk bisa takwa itu syaratnya tiga hal ini harus terpenuhi. Kalau yang tiga hal ini belum dijalankan, belum diterapkan, maka kita belum bisa tergolong menjadi orang-orang yang takwa. Belum bisa kita berjalan menuju Allah, belum bisa kita mendekatkan diri kepada Allah kalau tiga hal ini belum diterapkan: syariat, thariqat, dan hakikat. Lamma bayyana ma yutarattabu atau yatarattabu ala taqwa wa ala ittiba'il hawa atba'ahuma bidzikri turuqis suluki
id biha yatayassaru riayat taqwa, atau riayatu boleh ya, jadi file aja dari yatayassar. Riayatut taqwa wajtinabul hawa faqala innat tariqa ila akhirih. Itu alif lam kha bacanya ila akhirih. Lamma bayyana ma yatarattabu 'ala taqwa, ketika Tuan Musannif telah menjelaskan ma yatarattabu 'ala taqwa, apa saja yang diraih di atas landasan takwa, apa saja yang tersusun di atas takwa, wa ala ittiba'il hawa, dan atas mengikuti keinginan-keinginan. Setelah kemarin Tuan Musannif menjelaskan tentang takwa dan tentang mengikuti keinginan-keinginan, atba'ahuma bidzikri turukis suluki. Tuan Musannif mengiringi keduanya dengan menjelaskan tentang jalan-jalan as-suluki yang bisa ditempuh. Jalan-jalan suluk. Makanya kita orang-orang yang lagi berjalan menuju Allah itu disebutnya salik. Proses perjalanannya disebutnya suluk. Id biha yatayassaru riayatut taqwa, karena dengan jalan-jalan itu akan menjadi mudah untuk memelihara takwa yang ada pada diri seseorang. Wajtinabul hawa, dan menjauhi keinginan-keinginan diri. Dengan menerapkan syariat, thariqat, dan hakikat, kita bisa menjaga ketakwaan yang ada dalam diri kita dan bisa menghindarkan diri kita dari keinginan-keinginan diri kita. Tiga-tiganya kudu kita terapin dalam kehidupan kita. Faqala, maka beliau berkata, Tuan Musannif berkata, innat tariqa, sesungguhnya jalan menuju Allah, ila akhirih, sampai akhirnya, yakni innat tariqal musila lil akhirati syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Maksudnya, innat tariqa, sesungguhnya jalan al-musila lil akhirati, yang menyampaikan seseorang untuk meraih kebahagiaan akhirat, itu tiga: syariat, thariqat, dan hakikat. Fasma tamtilal qaumi laha, maka dengarkanlah perumpamaan-perumpamaan ulama-ulama sufi tentangnya. Wa huwa ma sayudkaruhu ba'du, atau sayadkuru boleh. Dan dia itu apa yang nanti akan dijelaskannya oleh Tuan Musannif setelah ini. Udah tuh, sampai sini jelas. Wa'lam rahimakallahu annahu la budda lisaliki tariqil akhirati
minal jam'i baina hadhihi thalathati wa adamit ta'tili li syai'in minha. Wa'lam, dan ketahuilah rahimakallahu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, annahu la budda, bahwasanya sudah menjadi keharusan. Begitu Ustaz ngerti nih, daripada pakai cara orang dulu mau tidak mau begitu. Tidak boleh tidak, bahwasanya sudah menjadi keharusan, kudu gitu, kudu lisaliki thoriqil akhirati, bagi orang yang sedang menempuh jalan-jalan akhirat, minal jam'i baina hadhihi talatati, menggabungkan di antara tiga hal ini. Sudah menjadi keharusan bagi orang-orang yang menempuh jalan akhirat untuk menggabungkan tiga hal ini. Tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa kita milih, saya mah dua aja dah, nggak bisa. Kalau memang kita pengen berjalan menuju Allah, ingin meraih kebahagiaan di akhirat, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kudu menggabungkan tiga hal ini. Kudu tuh, la budda. Kalau la budda itu kan bahasa kita mau atau kita nggak mau, tetap kudu kita lakukan. Mau nggak mau, nggak ada pilihan. Tiga hal ini harus kita terapkan. Wa adamit ta'tili, li syai'in minha, dan tidak meninggalkan satupun darinya. Dan tidak meninggalkan satupun darinya. Li'an wa dzalika li'annal haqiqata bila syari'atin batilatun wasyari'ata bila haqiqatin atilatun. Betul. Yang demikian itu karena bahwasanya hakikat tanpa diiringi dengan syariat itu batil, dan syariat tanpa diiringi hakikat itu hampa, kosong, tidak bernilai. Dua-duanya, syariat dan hakikat, ditambah sama thoriqoh gitu. Hakikat doang tanpa syariat jadinya batil, syariat doang tanpa hakikat jadinya hampa, kosong, tidak ada nilainya. Makanya kudu tiga-tiganya. Mitalul awwalu antaqula li syakhsin sholli fayaqulu laka la hajata ila sholati li'anna sa'ida sa'idul azali fa in kuntu sa'idan dakhaltul jannata wa in lam usolli wa illa dakhaltun nara wa in shallaitu. Contoh yang pertama, contoh hakikat tanpa diiringi syariat. Antakula li syaksin, bahwa kamu berkata kepada seseorang, sholli, sholatlah, kerjakanlah sholat.
Ada Bang Jaka, Romana mau sholat awang, kita suruh sholat labang begitu. Sholli, kerjakanlah sholat. Fayaqulu laka, maka dia berkata kepadamu, la hajata ila sholati, ngapain pakai sholat gitu. La hajata ila sholati, tidak perlu mengerjakan sholat. Ini jangan dipotong ini, ntar pahamnya sepotong lagi. Dipotong lempengan ini doang. Li'anna sa'ida sa'idul azali, karena kebahagiaan itu sudah ditentukan sejak azali. Orang yang bahagia sudah ditentukan, orang yang sengsara sudah ditentukan. Kan ketika kita usia 40 hari dalam kandungan, 40 hari, 4 bulan dalam kandungan, begitu ditiupkan ruh oleh Allah, sudah dicatat tuh oleh malaikat. Ya Allah, ini dia rezekinya berapa banyak, ini dia ajalnya sampai kapan, ini dia nanti meninggalnya di mana, ini dia bakalannya jadi orang bahagia apa jadi orang sengsara gitu. Asaidun au syaqiyun, itu ketika kita usia 4 bulan dalam kandungan. Karena kebahagiaan itu kebahagiaan yang azali, yang sudah ditentukan sejak azali. Fa in kuntu sa'idan, jika memang aku ini dicatat sebagai orang bahagia, dakhaltul jannata, aku akan masuk surga, wa in lam usolli, meskipun aku tidak sholat. Wa illa, kalau tidak dicatat sebagai orang bahagia, dakhaltun naro, aku akan masuk neraka, wa in sholaitu, sekalipun aku sholat. Makanya hakikat tanpa diiringi syariat jadinya pemahaman yang batil. Ujungnya bakal begini, amat takdir mah yakin bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan sudah ditentukan sejak azali. Cuman ama ibadah zohir kagak mengerjain. Kalau ngomong tauhid mah tinggi, sampai kayak sesatiri. Kalau ngomong tauhid tinggi, cuma mau sholat kagak, mau puasa kagak. Itu pemahaman yang seperti itu, pemahaman yang batil. Hakikatun bila syariatin batilatun, hakikat tanpa diiringi syariat itu batil. Tetap aja meskipun kita sudah dicatat, apakah kita nanti jadi orang bahagia atau sengsara, tetap kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, menunaikan ibadah haji, itu kewajiban-kewajiban kita gitu. Meskipun emang dari sononya kita udah ditentukan nanti bakal jadi orang bahagia apa jadi orang sengsara gitu. Tetap aja udah tuh, paham, jelas. Bang Budin namanya cukup, Kiai namanya cukup, Pak Guru. Wa mitalu tsani, dan contoh dari Pak Guru Sani. Dan contoh yang kedua, man ya'malu li ajlil jannati wa yaqulu laula amali lama dakhaltuha fahadihi syari'atun atilatun. Wa makna kauniha atilatun, atau atilatin boleh ya. Wa makna kauniha atilatin atau atilatan
anna wujudaha ka'adamiha. Kalau atilatan kita jadiin khobar dari kana ya. Kana yakunu kaunan, untuk kaun jadi amil nawasihnya, haknya jadi isim kana, atilatan jadi khobar kana ya. Wa makna kauniha atilatan anna wujudaha ka'adamiha li'anna dukhulal jannati bifadlillahi lil hadits syarifi. Dan contoh yang kedua, orang yang mengerjakan sesuatu dengan niatan supaya masuk surga. Ya karena kayak kebanyakan kita dah ngerjain apa aja biar masuk surga, biar pahala gitu. Apalagi yang paling di bawahnya lagi mah biar rezeki lancar gitu. Saking lancarnya nggak ada yang nyangkut pisan. Milih ya itu rezeki. Udah tuh. Seperti orang yang mengerjakan sesuatu karena surga, wa yaqulu, dan dia berkata, laula amali, kalau bukan karena amal yang saya kerjakan, lama dakhaltuha, pasti saya tidak akan masuk surga. Fahadihi syari'atun atilatun, maka ini merupakan syariat yang hampa, yang tidak bernilai. Kalau kita meyakini bahwa kita bisa masuk surga berkat amal kita, kita bisa bahagia berkat amal kita, rezeki kita banyak berkat amal kita, itu semua yang kita kerjakan atilatun, kosong, tidak bernilai. Kalau kita meyakini bahwa kita bisa begini, boleh saya, emang kebisaan saya. Maka ini merupakan syariat yang hampa. Wa makna kauniha atilatan, dan makna keadaan syariat itu hampa, anna wujudaha ka'adamiha, bahwasanya keberadaannya sama seperti ketiadaannya, adanya sama kayak enggak adanya. Ada sekarung cuma kagak ada isinya. Duren sekarung cuma kulitnya doang gitu. Itu syariat yang hampa. Apa? Iya. Tapi meskipun timbang kulit duren masih bisa dimasak, masih bisa dimasak. Apa? Bisa dimasak, cuma bisa dimakan apa kagak belakangan urusannya itu kok. Betul. Kacang sekarung cuma kulitnya doang, kagak ada isinya pisan. Rambutan sekarung kulitnya doang. Itu syariat yang atilatun, syariat yang hampa. Sholat kita, kalau kita meyakini bahwa kita bahagia gara-gara sholat kita, wirid kita, kalau kita yakin rezeki kita lancar gara-gara wirid yang kita baca, itu semuanya atilatun, kosong melompong, hampa, nggak ada nilainya. Ngapa ngomong? Li'anna dukhulal jannati, karena bahwasanya masuk surganya seseorang bifadlillahi itu berkat anugerah dan karunia Allah. Nggak ada satu orang pun yang masuk surga karena amal perbuatan yang dia kerjakan. Semuanya masuk surga berkat anugerah dan karunia Allah. Lil hadits syarifi, berdasarkan keterangan hadis yang mulia.
Dah. Wasyari'atu hiya al-ma'muratu allati amarallahu biha wal manhiyatu allati nahallahu anha. Dan syariat yaitu segala perintah yang telah Allah perintahkan dengannya, dan semua larangan yang Allah larang darinya. Itu syariat. Semua perintah Allah dan semua larangan Allah itu syariat. Makanya tadi, meskipun misalkan ada seseorang yang sudah mencapai hakikat, tetap dia kewajiban menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai nanti Bang Ucup misalkan mentang-mentang udah mencapai tingkatan hakikat, udah kagak mau sholat lagi, udah kagak mau puasa lagi gitu. Jangan sampai apa ya, kalah Nabi aja masih sholat, masih puasa. Itu syariat tuh, semua perintah Allah dan semua larangan Allah. Wat tariqatu al-jaryu ala dzalika wal amalu bihi. Dan tariqat yaitu menjalankan semua itu dan mengamalkannya, terus berjalan di atas syariat dan mengamalkannya. Makanya pakai katanya toriko. Toriko artinya jalanan gitu. Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah dengan sebaik mungkin. Itu toriko. Dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling sempurna. Itu toriko. Menjalankan semua syariat itu dan mengamalkannya. Sorry, apa Ustaz? Karena banyak di antara kita yang sudah mengerjakan syariat tapi belum betul-betul menerapkan thoriqohnya. Ya sholat cuma sekedar sholat, puasa cuma sekedar puasa, sedekah cuma sekedar sedekah, tapi belum mengerjakannya dengan cara yang paling baik gitu. Syariatnya udah, cuma thoriqohnya belum gitu. Apa bawanya Pak? Kayak Bang Hoir begitu sholat, iftitah kagak dibaca, tasbih rukuk sujudnya cuman sekali-sekali. Itu namanya syariatnya dikerjakan tapi belum thoriqoh, belum mengerjakannya dengan cara yang paling baik gitu. Thoriqoh yaitu menjalankan semua syariat itu dan betul-betul mengamalkannya. Wal haqiqatu nazruhu libawatinil umuri wa syuhudul fi'li minallahi. Dan hakikat yaitu memandang sesuatu libawatinil umuri, dari sisi bagian batinnya. Nazruhu libawatinil umuri, memandang kepada bagian batin dari segala sesuatu. Itu hakikat. Wa syuhudul fi'li minallahi, dan menyaksikan bahwa perbuatan itu bersumber dari Allah.
wa syuhudul fi'li minallahi, dan menyaksikan perbuatan itu bersumber dari Allah. Ketika kita sholat, ketika kita berbuat baik, kita yakini bahwa kita bisa begini karena digerakkan oleh Allah. Itu hakikat namanya. Bang Jamal bisa datang malam ini, dia yakin bahwa ini digerakkan oleh Allah. Itu namanya hakikat. Memandang kebahagiaan batin sesuatu dan menyaksikan, meyakini bahwa perbuatan yang dikerjakan bersumber dari Allah. Udah tuh. Tiga tuh. Syariat itu semua perintah dan semua larangan Allah. Thariqah itu mengerjakan syariat dan mengamalkannya dengan cara yang paling baik. Hakikat memandang, meyakini bahwa semua yang kita lakukan ini hakikatnya bersumber dari Allah, bukan karena kebisaan kita, bukan karena kemampuan kita. Jelas itu dah. Pak Guru nambahin enggak? Cukup. Bang Uri kali, Bang Uri. Susah diri. Kau cuma dari pengaji. Cukup. Kiai kali Kiai. Enggak. Bang Ucup nambahin Ucup. Tanya aja Bang Ucup, jangan pakai malu-malu, kucing. Hah? Kalau maksiat itu kayak bini kita mau pergi. Contohnya, bini izin sama lakinya, bang saya ke pasar ya, kata lakinya jangan. Terus kedua kali ngomong lagi, bang saya ke pasar ya, kata jangan gitu. Ketiga masih ngomong lagi, bang ke pasar ya, gih sono merah gitu. Ketika kita mau maksiat, Allah berikan teguran ke dalam hati kita, jangan, itu nggak boleh gitu. Allah ingetin tuh di hati kita, jangan, kagak boleh gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita mau maksiat mikirnya panjang dulu, lama, ini kerjain apa jangan, terus hati kita tuh diingetin lagi sama Allah, diingetin lagi sama Allah. Karena kita maksain pengen ngerjain juga, tetap kekuatannya dikasih sama Allah. Tuh gua kasih kuatannya, gih kerjain, cuma awas nanti lu gua hukum gitu. Gitu ngucap. Tetap kekuatannya dari Allah. Cuma itu karena kita maksa pengen ngerjain juga, dikasih juga ada kekuatannya. Itu kayak bini kita mau merah, ujungnya kan begitu, gih merah gitu. Begitu ngucap tuh. Cuma kalau giliran maksiat harus kita yakini bahwa ini emang kesalahan dan kekeliruan saya. Itu harus kita yakini begitu. Meskipun hakikatnya kekuatannya memang dari Allah. Kita harus yakini bahwa ini memang kita yang salah. Kalau ngelihat orang lain baru. Tadi kalau melihat diri kita, emang kita kudu yakin bahwa kita yang salah. Tapi kalau melihat orang lain yang salah, baru kita kembalikan kepada Allah. Emang dia mau, emang Allah yang mau, dia begitu. Gitu. Kalau melihat orang lain, jadinya kagak nyalahin orang mulu kalau begitu. Ini mah terbalik, giliran orang lain disalahin, giliran kita, emang Allah maunya begini, gitu. Kadang-kadang yang meskipun itu ucapan kata kita remeh dan bercanda, itu sebenarnya kurang pas. Begitu enggak ngaji, semalam enggak ngaji, emang belum diizin sama Allah. Padahal kalau teman begitu, itu kita yakin ini kesalahan saya, ini kekeliruan saya. Kalau lempengan lagi salah begitu, ini mah emang gak digerakin sama Allah.
kudunya tuh, kudunya. Begitu Bang Ucup ya, jelas. Faqauluhu ta'ala ta'liman li'ibadihi iyyaka na'budu mura'an fihi zahirus syari'ati atau zahiris syari'ati li'annahu manzurun fihi ilal kasbiz zahiri alladhi huwa fi'lul 'addi. Zahiru boleh ya, zahirus syari'ati li'annahu manzurun fihi ilal kasbiz zahiri alladhi huwa fi'lul 'addi. Wa qawluhu wa iyyaka nasta'inu mura'an fihi al-haqiqatu li'anna fihi tabarru'ul 'addi min haulihi wa quwwatihi wa syuhudun annal fi'la la yatimmu illa bima'unatillahi wa quwwatihi. Dan firman Allah Ta'ala ta'liman li'ibadihi dalam rangka mengajarkan, memberikan pemahaman kepada hamba-hambanya, iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah, mura'an fihi zahirus syari'ati, dalam rangka menjaga di dalamnya zahirnya syariat, li'annahu manzurun fihi ilal kasbiz zahiri, karena bahwasanya dia itu dipandang di dalamnya ilal kasbiz zahiri, yang menjadi fokus utama di dalamnya yaitu usaha zahir, alladhi huwa fi'lul 'abdi, yang itu merupakan perbuatan seseorang. Jadi iyyaka na'budu itu menjelaskan tentang syariat. Karena ketika kita bilang kepadamu ya Allah kami menyembah, fokus perhatiannya pada kalimat itu ke kalimat menyembahnya, bahwa itu usaha lahir dari seseorang, bahwa dia mengerjakan sesuatu gitu. Itu zahir syariat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, dan kepadamu kami meminta pertolongan, mura'an fihi al-haqiqatu, dalam rangka memperhatikan di dalamnya bagian hakikat, li'anna fihi tabarru'ul 'abdi min haulihi wa quwwatihi, karena bahwasanya di dalam kalimat nasta'inu seseorang melepaskan upayanya dan kekuatannya. Wa syuhudun annal fi'la la yatimmu illa bima'unatillahi wa quwwatihi, dan seseorang meyakini bahwasanya perbuatan itu tidak akan sempurna kecuali dengan pertolongan Allah dan dengan kekuatan dari Allah. Iyyaka na'budu itu bagian syariat, iyyaka nasta'in itu bagian hakikat. Na'budu artinya kita berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nasta'in artinya kita meyakini kalau bukan karena pertolongan Allah kita tidak akan bisa mengerjakan ini, syariat dan hakikat. Padahal tiap hari dibaca itu, emang kagak paham maknanya, baca-baca aja. Engkau bacanya sambil ngebut lagi, satu napas.
Udah tuh, sampai sini jelas. Ini muroi sama di PDF juga ada alif bengkoknya tuh kong ngaji. Cuma bukan ya alif bengkok tapi nya. Kalau itu ada titiknya. Kalau di PDF nggak ada titiknya tuh. Enaknya dibaca muro'an, kita jadiin hal aja, hal keadaan, muro'an fihi, ngikutin ketakliman, takliman li ibadihi iyyaka na'budu muro'an fihi, gitu, ngikutin ketakliman. Kecuali kalau muro'iyan, ya-nya di ujung ada alifnya lagi, muro'iyan begitu. Ada alifnya nih? Nggak ada. Itu dibacanya muro'an aja. Ngikutin ketakliman. Faqauluhu ta'ala ta'liman li'ibadihi iyyaka na'budu muro'an fihi zahirus syariati. Begitu kalau ikut ketakliman. Apa? Terus walhasilu yajibu alal abdi an ya'mala bi jami'i ma amarahu Allahu bihi wa yajtanibu jami'a ma nahahu Allahu anhu. Kesimpulannya, kewajiban bagi seseorang bahwa dia mengerjakan semua yang Allah perintahkan kepadanya dan meninggalkan semua yang Allah larang darinya. Kewajiban tuh. Lakinnahu la yulahizu anna amalahu huwallazi yunjihi. Tapi dia tidak memandang bahwa perbuatannya lah yang menyelamatkan dirinya. Kita kewajiban mengerjakan semua perintah Allah dan kewajiban meninggalkan semua larangan Allah. Tapi jangan sampai muncul keyakinan di hati kita bahwa kita selamat karena perbuatan, karena ibadah yang kita kerjakan. Jangan sampai muncul keyakinan itu. Wa huwa alladhi yudkhiluhul jannata, dan dia tidak memandang bahwa perbuatannya yang memasukkannya ke dalam surga. Pokoknya kita selamat dan kita bisa masuk surga itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena kita rajin berbuat baik. Itu semua murni karunia dari Allah. Itu tuh kudunya. Apa? Pak Guru jelas itu tuh. Walau lahu lamma hasola lahu dalika, dan dia tidak memandang kalau tidak ada perbuatan yang dia kerjakan, lamma hasola lahu dalika, dia tidak akan meraih itu semua. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwa kalau bukan karena amal kita nggak bakal bisa
selamat dan gak bakal bisa masuk surga. Bal yulahizu bil amali imtitala amrillahi lahu biqaulihi fa'budillaha mukhlishon lahuddina. Bahkan dia memandang dengan semua perbuatan yang dia kerjakan semata-mata menjalankan perintah Allah kepadanya. Kenapa kita sholat? Ya karena diperintah sama Allah. Kenapa kita puasa? Ya karena diperintah sama Allah. Bukan karena pengen selamat, bukan karena pengen masuk surga. Sekedar menjalankan perintah Allah. Kenapa kita ngaji? Ya karena diperintah sama Allah. Bukan karena pengen pinter, bukan karena pengen jadi orang alim, bukan karena pengen jadi ustadz, bukan karena pengen jadi kiai gitu. Bukan karena pengen dapat kontak 1000 gitu. Pokoknya apapun yang kita kerjakan ya semata-mata menjalankan perintah Allah. Udah itu aja niatnya. Makanya mau udah lama romana kagak bisa-bisa juga. Nah saya mah emang ngajinya diperintah sama Allah. Mau bisa mau kagak yang penting saya menjalankan perintah Allah. Saya mah emang ngajinya menjalankan perintah Allah, mau paham mau kagak ya saya berangkat gitu. Kalau emang niatnya menjalankan perintah Allah. Saya menzikir diperintah sama Allah, mau ada bolehnya mau kagak ya saya zikir gitu. Menjalankan perintah Allah gitu. Tahu bisa? Gitu bangsa. Mau sahur mau kagak ya tetap saya mengaji gitu menjalankan perintah Allah biqaulihi berdasarkan firman Allah fa'budillaha mukhlishon lahuddina, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Wa in atabahu ala amalihi fahuwa mahdu fadlin minhu subhanahu wa ta'ala wa in aqabahu famahdu adlin minhu subhanahu wa ta'ala wa la yus'alu amma yaf'alu. Wa in atabahu, jika Allah memberikan imbalan ala amalihi atas perbuatan yang dia lakukan, fahuwa mahdu fadlin minhu, itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in aqabahu, dan jika Allah menyiksa orang itu, famahdu adlin minhu subhanahu wa ta'ala, maka itu murni keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yus'alu amma yaf'alu, dan dia tidak ditanya, tidak diminta tanggung jawab tentang apa yang dia lakukan. Terserah Allah aja tuh. Iya. Ya doa mah doa aja. Yang penting saya mah diperintah Allah buat mendoakan orang tua yang sudah meninggal, mendoakan orang muslim muslimat yang sudah meninggal, ya udah doain aja. Sama kayak Nabi Musa sama Nabi Harun disuruh dakwah ke Fir'aun kan begitu. Padahal Allah tahu betul bahwa Fir'aun kagak bakal iman, tetap disuruh tiap hari kalau dakwahin Fir'aun. Meskipun Allah tahu betul, tetap disuruh. Ya dakwahin aja. Mau kena mau kagak ya kita dakwah gitu. Doa ya doa aja. Mau itu cair apa kagak ya kita doa gitu. Tadi karena niatnya menjalankan perintah Allah. Ini kan kapok, habis doa tiap hari, mana belum dikabul-kabul juga. Karena doanya bukan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Zikir udah rasanya udah setahun, zikir belum ada bolehnya, berhenti zikirnya. Habis kemana kagak ada bolehnya pisan zikir.
masih begini-gini aja. Karena niatnya bukan menjalankan perintah Allah. Kalau niatnya menjalankan perintah Allah, nah saya memang zikir di surah Allah. Mau itu ada bolehnya apa kagak, nah itu mah terserah Allah. Saya mau menjalankan perintah Allah. Begitu Pak Guru. Doa mah doa aja. Kayak tadi, ya dakwah aja, ngajak aja. Mau orang itu ngikut apa kagak, itu mah terserah Allah. Yang penting tugas kita menjalankan perintah. Disuruhnya doa, ya kita doa. Apanya? Iya. Jadi tidak kelas kan? Nah ini orang agak perintah terserah saya. Jadi di Lah iya, makanya kalau kita niatnya menjalankan perintah Allah, kalau memang ini diperintah kita jalanin, ya pasti ntar disiapin fasilitasnya gitu. Karena emang kadang-kadang kita yang semenoh dewek, ya udah lagi kalau emang mau ngerjain mah gitu. Kalau kita niatnya menjalankan perintah Allah, nanti dikasih fasilitasnya. Sama kayak orang bangun masjid, kalau emang ada masyarakat yang nyuruh gitu, Ustaz bangun masjid dah, ntar kita bantuin. Nah emang disuruh masyarakat, diminta, dibantuin. Ini mau orang dia yang punya inisiatif sendiri pengen bangun masjid gitu. Kalau ngomong-ngomong ke warga, udah kagak ada yang bantuin, ujung-ujungnya kan gitu. Begitu Pak Guru. Makanya kemarin kan bahasan sebelumnya juga man ruzziqa du'a gitu, lam yuhramil ijabah. Kalau kita diberikan anugerah untuk berdoa, pasti tidak akan dijauhkan dari ijabah. Kalau emang Allah gerakin kita buat doa, pasti diijabah gitu. Yang penting tadi niatnya udah sekedar menjalankan perintah Allah gitu. Jangan ngarepin apa-apa. Kalau nggak ngarepin apa-apa, justru malah nanti dikasih fasilitasnya. Kalau niatannya udah beda, ngarepin sesuatu, ya udah. Murnikan aja niatnya, sekedar menjalankan perintah Allah. Udah tuh, cukup. Qala al-Hasanul Basri, ilmul haqiqati tarku mulahazati tawabil amali la tarkul amali. Imam Hasan al-Basri berkata, ilmu hakikat itu meninggalkan pandangan tentang imbalan perbuatan yang kita lakukan. La tarkul amali, bukan meninggalkan perbuatannya. Nggak bosan? Meninggalkan pandangan tentang imbalan dari perbuatan yang kita lakukan, bukan meninggalkan perbuatannya. Sholatnya sama, zikirnya sama. Cuma kalau yang belum mencapai hakikat, dia menganggap bahwa dia berhak mendapatkan sesuatu dari apa yang dia kerjakan. Kalau dia wirid, maka dia berhak mendapatkan imbalan dari wirid yang dia baca. Dia menganggap bahwa dia berhak mendapatkan anugerah dari Allah berkat wirid yang dia baca. Itu kalau belum mencapai tingkatan hakikat. Kalau sudah mencapai tingkatan hakikat, dia wirid, dia sholat, dia ngadain kebaikan, kagak ngeh sama imbalannya sedikit pun. Gak pernah mikirin
Ini kita ngerjain ini nanti Allah kasih pahala sekian. Ini kita ngerjain ini nanti Allah kasih imbalan sekian. Nggak pernah kepikiran begitu. Pokoknya saya mah ngerjain perintah Allah udah. Itu orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat. Kon masih jauh kita ngikutin ya. Kita mah jangankan sampai begitu, masih diiming-iming aja masih berat kita mah. Diiming-iming kalau ngaji duduk sekian, duduk sesaat di majelis sama dengan sedekah 1000 ekor kuda, sama dengan ibadah 1000 tahun, tetap aja malas-malas juga. Itu udah diiming-iming padahal. Apalagi kalau disuruh murniin niat mah, kagak ngaji pisan, kagak wirid pisan udah. Wirid diiming-iming aja masih malas-malas juga, apalagi kagak diiming-iming. Udah tuh. Apa tuh? Hah? Termasuk di kitab yang tadi sore kita baca, di kitab Jawahirul Bukhari itu di catatan kakinya ada keterangan tuh. Salah satu tanda cintanya seseorang kepada Rasul itu dia mencintai orang-orang solihin dan para guru-guru, orang-orang alim. Ketika dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang-orang alim, sama saja dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Itu. Dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul sama saja menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan lagi yang namanya mursyid nggak bakal nyuruh kita macam-macam, ya pasti nyuruhnya berbuat taat, gitu pasti. Begitu Bang Tony. Cuma belum nyampe hadisnya, belum nyampe. Ini baru 2 hadis doang. Wa qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man zanna annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannati fahuwa mutamannin, wa man zanna annahu bibadlil juhdi yasilu ilal jannati fahuwa muta'annin. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, orang yang menyangka annahu bidunil juhdi, bahwasanya dia meskipun tanpa bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu bisa sampai ke surga, fahuwa mutamannin, itu orang yang lagi ngayal, itu orang yang lagi berangan-angan. Kalau kita meyakini bahwa kita bisa meraih kesuksesan tanpa bersungguh-sungguh, itu berarti kita lagi berangan-angan. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu ya, gitu. Bang Ucup pengen bisa baca kitab yang segede dengkul, cuma kagak mau belajar pisan, itu lagi berangan-angan namanya. Mang Pudin pengen dapat untung miliaran, umen kagak dagang pisan, kagak kerja, kagak usaha, itu namanya lagi berangan-angan. Kalau ada orang yang meyakini bahwa dia bisa mencapai surga tanpa bersungguh-sungguh, maka dia sedang berangan-angan. Apa? Banyak kan? Udah, yang penting sholat, nggak usah sampai segitunya. Kalau emang takdirnya masuk surga, kita gue masuk gitu. Itu mutamanin, lebih berangan-angan.
Sebaliknya, dan orang yang menyangka bahwasanya dengan dia mengerahkan kesungguhannya dia bisa mencapai surga, fahuwa muta'annin, maka dia orang yang sombong, orang yang merasa mampu, merasa bisa. Repot dah. Orang yang santai-santai, kagak mau berusaha keras, ya nyangkanya dia bakal masuk surga itu berangan-angan. Tapi yang kebangetan ngandelin usahanya, dia menganggap bahwa dengan usahanya itu dia bisa masuk surga, itu orang yang sombong. Makanya yang paling pas di tengah-tengah, kita tetap berusaha keras, kita tetap bersungguh-sungguh, tapi tetap meyakini bahwa kita bisa selamat, kita bisa masuk ke surga dengan karunia dan anugerah dari Allah, bukan dengan kerja keras dan kesungguhan kita. Itu yang paling pas keyakinannya. Tetap kita bersungguh-sungguh, tapi kita yakini juga bahwa kita bisa selamat, kita bisa sukses berkat karunia dari Allah. Bukan boleh kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa. Kita belajar sungguh-sungguh, tapi kita yakini bahwa ilmu itu yang ngasih Allah, bukan karena kesungguhan kita belajar. Gitu tuh yang pas. Kita dagang sungguh-sungguh dagangnya. Cuma kita yakin bahwa gedenya keuntungan yang kita dapatkan ini anugerah dari Allah, bukan karena kesungguhan kita. Gitu. Yang paling pas begitu keyakinannya. Udah tuh pada paham. Sesat diri paham. Wa hukiya anna rajulan, baru salah satu, belum waktunya sahur ini, ntar jam 3. Wa hukiya anna rajulan min bani Israila abadallaha sab'ina sanatan fasa'alallaha an yaj'alahu ma'al malaikati. Dikisahkan bahwa ada seseorang di kalangan Bani Israel yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Fasa'alallaha, maka dia memohon kepada Allah an yaj'alahu ma'al malaikati, bahwa Allah menjadikannya bersama kelompok para malaikat. Ya Allah, tempatkan saya bersama para malaikat. Karena ibadahnya udah 70 tahun. Fa'arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'atilkal ibadati la taliku bihil jannatu. Maka Allah mengutus satu malaikat kepadanya untuk memberitahunya bahwasanya dia bersama semua ibadah itu la taliku bihil jannatu, belum layak sedikit pun untuk masuk surga. Kamu dengan ibadah 70 tahun yang kamu lakukan itu belum layak sama sekali untuk masuk surga. Allah ngutus malaikat buat nyampein itu. Lu bilangin lo, sesat diri, bilangin itu belum layak masuk surga dengan ibadahnya selama 70 tahun. Oh, kok 70 belum? Falamma ballaghahu, ketika malaikat itu menyampaikannya kepada orang tersebut, qala abidu, maka si hamba itu berkata, orang itu berkata, nahnu khuliqna lil ibadati
fayambagi bina an na'budahu. Ya kami memang diciptakan buat ibadah, ya sudah sepantasnya bagi kami untuk terus beribadah kepadanya. Meskipun kagak masuk surga, ya emang kami diciptain buat ibadah, ya sudah sepantasnya kami ibadah. Ya saya ibadah ya karena emang diciptain buat ibadah. Meskipun Allah nggak masukin ke surga, ya udah. Yang penting tugas saya ibadah, gitu kalau bahasa kita. Khuliqna lil ibadat, kami memang diciptakan buat ibadah. Fayambagi bina an na'budahu, sudah selayaknya, sudah seharusnya bagi kami untuk beribadah kepadanya. Mau dimasukin ke surga atau enggak, itu mah terserah Allah. Yang penting tugas saya ibadah, gitu. Bangsanya kita mau berhenti pisan udah. Jangankan sama Allah, kita ngaji, rumahnya kagak diperhatiin pisan, berhenti ngaji. Terus rumahnya kagak diperhatiin pisan, gitu. Falamma roja'al malaku, maka ketika kembali malaikat itu menghadap kepada Allah, qala ilahi anta a'lamu bima qala. Malaikat itu berkata, ya Tuhanku, anta a'lamu bima qala. Engkau maha tahu dengan apa yang dia katakan. Faqala Allahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami wal ihsani la nu'ridu anhu. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika dia tidak berpaling dari ibadah kepada kami, meskipun kami tidak memberikan surga kepadanya, fanahnu ma'al karami wal ihsani la nu'ridu anhu, maka kami pun dengan sifat maha murahnya dan sifat maha baiknya, la nu'ridu anhu, tidak akan berpaling darinya. Kalau dia tidak berpaling, tidak meninggalkan ibadah meskipun tidak dimasukkan ke surga, maka tentunya aku yang maha pemurah dan maha baik tidak akan meninggalkannya, tidak akan berpaling darinya. Ishhadu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni semua kesalahannya. Karena tadi tuh ucapannya, yang pertama emang diciptain buat ibadah. Mau dimasukin surga mau kagak, ya tugas saya ibadah. Hah? Kalau ngambek mah kagak pisan udah. Ngambek. Nah, kalau ngambek apalagi ngambeknya sama Allah, jadi pisan udah. Makanya jangan ngambek mulu, tonton ini mengambek mulu. Perasaan udah bantuin ini, bantuin ono, romana sama guru kagak, romana disanjung-sanjung pisan. Ngambek dah. Udah tuh. Al-i'rabu. Dikit lagi. I'rab. Inna harfu taukidin wa nasbin. Inna itu huruf taukid dan huruf nasab. Wat tariqo ismuha, dan kalimat at-tariqo isimnya. Wa syari'atun khobaru inna, dan syari'atun itu khobar inna. Wa tariqotun wa haqiqotun ma'tufani ala syari'atin, dan kalimat tariqotun dan haqiqotun itu diatofkan dua-duanya ke lafaz syari'atun.
Fasma al-fa'u fa'ul fasihati. Fasma fa'nya fa' fasihah. Li'annaha waqi'atun fi jawabi syartin muqaddarin. Karena bahwasanya huruf fa itu ada sebagai jawab syarat yang ditakdirkan, yang tersembunyi. Wasma fi'lu amrin wa fa'iluhu mustatirun. Dan isma itu kalimat fi'il amr dan fa'ilnya domir yang tersembunyi. Bang Ibu, terusin Bang Ibu. Bacain itu. Sesat ini kagak mau. Walaha naibu fa'ili mutila kuddima alaihi lid-dururati. Dan laha itu naib fa'il dari kalimat mutila. Kuddima alaihi didahulukan atasnya karena darurat syair. Wa ma masdariyatun, dan ma itu huruf masdar. Mutila fi'lun madin mabniyun lil majhuli. Mutila itu fi'il madi mabni majhul. Makanya tadi saya baca mutila Ustaz. Gitu. Meskipun itu di laptop tulisannya matala. Gitu. Karena dia mabni majhul. Udah duluan saya mutulahnya. Wama ba'daha fi ta'wili masdarin maf'ulu isma. Dan huruf ma serta apa yang setelahnya dalam takwil masdar menjadi maf'ul dari kalimat isma. Jadi ma mutila itu maf'ul dari isma. Wa yuhtamalu annama ismu mausulin waqi'atun ala amtilatin. Dan bisa juga digunakan bahwasanya ma itu isim mausul yang ada ala amtilatin, atas contoh yang merujuk kepada contoh-contoh. Wana ibul fa'ili ya'udu ala ma bi'tibarin bil labzi. Dan naib fa'ilnya itu kembali kepada ma dengan iktibar, dengan lafaz, dengan mempertimbangkan lafaznya. Ai idza arafta anna tariqa talatatun fasma tamtilal qaumi laha au ismail ka amtilata allati matalahal qaumu laha. Artinya, apabila kamu sudah mengetahui bahwasanya jalan menuju Allah itu ada 3, maka dengarkanlah perumpamaan-perumpamaan ulama sufi tentangnya, atau dengarkanlah contoh-contoh yang dicontohkannya oleh para ulama tentangnya. Betul. Itu i'rabnya. Cukup. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun gola. Jam 1 kita hadiahkan pahala talim kita untuk para orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.